Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irwansyah. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Rekam Medis Puskesmas Pancoran Barat. Oke, langsung saja saya mulai. Latar belakang. Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Informasi yang sangat cepat dan terbukti berperan dalam berbagai kegiatan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas bagi berbagai instansi, baik instansi pemerintahan negeri, swasta, maupun perorangan atau individual, serta mendorong pewujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Permasalahan. Dalam pembuatan website ini terdapat beberapa permasalahan yang menjadi titik pembahasan pada website ini adalah 1. Puskesmas Kecamatan Pancoran membutuhkan media Simpus untuk mempermudah catatan rekam medis dan pengelolaan data obat. Dan kedua, media Simpus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas, maka dari itulah dibentuklah web ini untuk menghindari kecacatan data. Deskripsi produk dan servis. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis. Data user, data pasien, data dokter, data obat, data rekam medis, data informasi puskesmas, data kategori obat, data kontak kami, data tentang puskesmas. Keuntungan yang diharapkan. Berikut ini adalah keuntungan yang diharapkan dari proyek akan dilaksanakan. Pertama, dari sisi admin puskesmas, mempermudah penyimpanan data rekam medis, mempermudah menginput data user atau pengguna atau anggota, mempermudah menginput data pasien, mempermudah menambah, menghapus, serta mengedit data, mempermudah mendapatkan informasi puskesmas tentang puskesmas, mempermudah membuat data informasi pasien baru. Dan kedua, dari sisi pemakai, yaitu mempermudah pencarian informasi puskesmas, mempermudah pelayanan pendaftaran, mempermudah pelayanan rekam medis, mempermudah pelayanan kontak kami. Dan perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Dan berikut ini tabelnya, di antara lain nomor 1 sampai 10. Deskripsi aktivitasnya adalah analisa dan desain sistem, jumlah hari 11 hari, estimasi biaya 500.000. Kedua, desain website, jumlah hari 25 hari, estimasi biaya 500.000. Dan ketiga, pemrograman, jumlah hari 25 hari, estimasi biaya 3 juta. Keempat, testing 6 hari, estimasi biaya 100.000, instalasi 5 hari, 100.000, dokumentasi laporan 6 hari, 100.000, training 11 hari, 500.000, administrasi 6 hari, 2 juta, pemeliharaan website 10 hari, 500.000, dan terakhir tambahan kerja plus rapat 10 hari, 1 juta. Jadi kalau di total selama jumlah harinya 115 hari, dan estimasi biaya pentotalan mencapai Rp7.300.000. Oke, sampai segitu saja. Dan rekan saya yang bernama Muhammad Akbar Sayogi akan melanjutkan presentasi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Sayogi. Saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan. Di analisa sistem berjalan, terdapat pasien, sistem, dan admin. Pasien akan melakukan login, setelah itu, sistem akan menampilkan menu beranda, dan admin akan menginput rekam medis. Jika nanti data tidak valid, dia akan kembali lagi ke admin. Jika nanti datanya valid, dia akan melakukan penyimpanan atau save. Lalu, sistem akan menyimpan data rekam medis. Lalu, pasien akan pilih menu rekam medis dan memasukkan nomor NIP. Jika sudah, sistem akan menampilkan input NIP dan menampilkan hasil rekam medis. Jika sudah selesai, pasien akan melakukan logout atau keluar. Oke, next. Di sini terdapat desain basis data atau IRD. Di IRD terdapat pasien, rekam medis, admin, dan data obat. Di pasien ini ada ID, ada NIP, ada nama, tanggal lahir, unit kerja, alamat, nomor Askes, dan telepon. Di pasien menerima rekam medis, di sini juga ada NIP, obat, tanggal, dan diagnosa. Lalu, admin akan menginput rekam medisnya, dan di admin juga terdapat ID,
username, password, ID session, level, email, dan blokir. Lalu admin akan mengelola data obat. Data obat juga terdapat ID dan data obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya Muhammad Akbar Soyogi. Desain basis data spesifikasi file. 1. Spesifikasi file user. Nama filenya user. Akronimnya user SQL. Fungsinya untuk menyimpan data pengguna. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 1031. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 2. Spesifikasi file data obat. Nama filenya data underscore obat. Akronimnya data underscore obat titik SQL. Fungsinya untuk menyimpan data obat. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 211. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 3. Spesifikasi file data pasien. Nama filenya data underscore pasien. Akronimnya data underscore pasien titik SQL. Fungsinya untuk menyimpan data pasien. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 691. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 4. Spesifikasi file hubungi. Nama filenya hubungi. Akronimnya hubungi titik SQL. Fungsinya untuk menyimpan pesan pasien. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 466. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 5. Spesifikasi file identitas. Nama filenya identitas. Akronimnya identitas titik SQL. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 266. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 6. Spesifikasi file informasi. Nama filenya informasi. Akronimnya informasi titik SQL. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 311. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 7. Spesifikasi file obat keras. Nama filenya obat underscore keras. Akronimnya obat underscore keras titik SQL. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 1111. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 8. Spesifikasi file obat terbatas. Nama filenya obat underscore terbatas. Akronimnya obat underscore terbatas titik SQL. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 1111. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 9. Spesifikasi file obat bebas terbatas. Nama filenya obat underscore bebas underscore terbatas. Akronimnya obat underscore bebas underscore terbatas titik SQL. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 1111. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 10. Spesifikasi file rekam medis. Nama filenya rekam underscore medis. Akronimnya rekam underscore medis titik SQL. Fungsinya untuk menyimpan rekam medis. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintel. Akses filenya random.
medianya hard disk, panjang recordnya 267, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL, tabelnya yang ada di bawah ini. 11. Spesifikasi file tentang Puskesmas. Nama filenya adalah tentang underscore Puskesmas. Akronimnya tentang underscore Puskesmas.sql. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index sequential. Akses filenya random. Medianya hard disk, panjang recordnya 1011. Kunci fieldnya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Di sini ada struktur navigasi, yaitu di sini ada login, informasi puskesmas, kontak, rekam medis, masukkan NIP, data rekam medis. Di sini ada beranda, visi dan misi, dan terakhir logout. Oke, next. Pembuatan kode program, yaitu tag header. Tag head digunakan untuk bagian halaman web yang merupakan header. Tag ini bisa muncul lebih dari satu kali, tergantung kebutuhan. Bagian atas web, di mana kita meletakkan logo, dan judul situs adalah tempat terbaik untuk tag header. Di sini ada contoh penggunaan tag header ya, bisa kalian lihat di sini. Oke, next. Ada tag nav. Tag nav digunakan sebagai kontainer dari menu navigasi. Sebaiknya digunakan untuk menu utama yang dirasa paling penting seperti pada bagian header. Contoh penggunaannya bisa kalian lihat di sini. Oke, next. Di sini ada tag footer. Tag footer biasanya digunakan untuk pada bagian bawah halaman, di mana kita menampilkan beberapa informasi mengenai website. Maupun penggunaan paling jelas adalah untuk bagian footer halaman, yaitu meletakkan copyright, about use, dan lain-lain. Tag ini juga cocok digunakan pada bagian bawah artikel untuk menampung informasi tambahan seperti tentang penulis maupun link. Di sini ada contoh penggunaan tag footer ya. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yogi. Saya Ahmad Herul Amri, NIM saya 1218-2011. Saya akan melakukan pengujian sistem. Ya, di sini sebelumnya saya akan masuk sebagai administrator. Ya, seperti inilah tampilan dashboard dari Puskesmas Kecamatan Pancoran Barat. Di sini juga ada kategori obat, jenisnya obat terbatas, obat bebas, terbatas, dan obat keras. Ini contoh dari obat bebas. Dan kita bisa mengupdate Nah, misalkan kita ganti sebagai berikut. Kita simpan. Nah, jenis obat bebas terbatasnya namanya sudah berganti menjadi Paramex. Lalu kita masuk ke data pasien. Di data pasien kita dapat melihat dengan detail, dengan adanya button detail,
update dan hapus dan tambah. Nah, ini detail dari pasien. NIP-nya dan data-data pasien lainnya. Kita kembali. Misalkan kita ingin data pasien. Data pasien berhasil dihapus. Lalu kita menambah data pasien. NIP-nya misalkan 1. Lengkapnya tanggal lahir. Nomor askesnya banyak, unit kerjanya sebagai nomor telepon, alamatnya kita simpan. Apakah berhasil? Ya, data pasien berhasil ditambahkan. Lalu kita akan memasukkan rekam medis dari salah satu pasien. Kita input rekam medisnya. Misalkan ini kita hapus terlebih dahulu. Data dari rekam medis pasien. Lalu kita input rekam medisnya. NIP-nya tanggal berobatnya, dan diagnosanya apa, lalu obatnya atau terapinya. Kita simpan. Ini data pasien, rekam medisnya sudah berhasil disimpan. Lalu kita akan melihat riwayat rekam medis. Kita input timnya terlebih dahulu. Lalu kita lihat rekam medis pasiennya. Ya, ini adalah data rekam medis pasien. Data pasiennya, nama lengkapnya Sutisna, tanggal dan diagnosa dan terapinya.
Lalu di info puskesmas ada identitas, pesan, informasi puskesmas dan tentang puskesmas. Pesan ini didapat dari kontak dari pasien. Dan misalkan kita masuk sebagai pasien, kita masukkan username, ya. Ini adalah tampilan dari pasien. Di sini ada beranda, ada visi misi, ada informasi dari puskesmas, informasi apa saja yang diberikan puskesmas, ada misalkan jadwal kegiatan posyandu, program keluarga berencana, senam sehat, penyuluhan obat tradisional. Kita misalkan ingin melihat rekam medis yang nah ini ada tampilan NIP. Kita input NIP terlebih dahulu untuk melihat riwayat rekam medis dari pasien tersebut. Ini data rekam medis dari pasien tersebut di tampilan pasien. Lalu di sini ada kontak. Kontak ini berfungsi untuk memberi komentar atau saran kepada pihak puskesmas atau administrator puskesmas. Misalkan nama kita Tisna, emailnya dan pesannya misalkan pelayanan sangat memuaskan. Kita kirim ke puskesmasnya pesannya. Pesan sudah berhasil dikirim. Untuk mengecek pesan tersebut, coba kita lihat apakah pesan tersebut sudah masuk ke administratornya. Kita masuk sebagai administrator. Kita lihat apakah pesan dari pasien sudah masuk. Kita di info puskesmas lalu pesan. Ya, pesan dari pasien tersebut sudah masuk ke administrator. Bila kita ingin membalas dari pesan dari pasien, kita bisa kirim lewat sini.
Sekian dari web kami. Terima kasih. Pengujian sistem. Skenario pengujian. User input data akun login. Hasil yang diharapkan muncul tampilan beranda. Kesimpulan valid. 2. Pada menu bar klik rekam medis. Untuk melihat data rekam medis, muncul tampilan masukkan NIP. Kesimpulan valid. 3. Masukkan pasien input NIP untuk melihat data rekam medis. Hasil yang diharapkan menampilkan data rekam medis. Kesimpulan valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari Ahmad Jairul. Judulnya pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem. Semua sistem informasi sewaktu-waktu berubah. Pemeliharaan sistem adalah kegiatan yang membuat perubahan ini. Keperluan pemeliharaan sistem. 1. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan bagi pemakai sistem. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Sistem perlu ditingkatkan. Biaya pemeliharaan sistem sering diabaikan. Kenyataannya, biaya pemeliharaan sistem merupakan biaya yang cukup besar. Biaya pemeliharaan perangkat lunak telah terus naik selama 25 tahun terakhir. Beberapa perusahaan membelanjakan 80% atau lebih dari anggaran sistem mereka pada pemeliharaan perangkat lunak. Jenis pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis. 1. Pemeliharaan korektif. 2. Pemeliharaan adaptif. 3. Pemeliharaan preventif. 4. Pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilai dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Pemeliharaan penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya dikenal. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkapkan dan mengantisipasi permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Gava Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem rekam medis Puskesmas Pancoran Barat. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi dipresentasikan oleh teman saya. Prosedur untuk memelihara sistem. Ada beberapa bagian. Salah satunya SDLC, System Development Life Cycle, dan SVDLC, Software Development Life Cycle. Terus definisi data standar, bahasa pemrograman standar, rancangan moduler. Selanjutnya, modul yang dapat digunakan kembali, dokumentasi standar, dan kontrol sentral. Kesimpulan dari semua yang dipresentasikan adalah berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang tentunya sesuai dengan data-data yang sebenarnya adalah sebagai berikut. 1. Pendaftaran pasien baru lebih mudah dan terorganisir dengan baik dengan dibuatnya sistem database sehingga tidak terjadi penumpukan arsip pendaftaran pasien baru. 2. Data rekam medis yang disimpan ke dalam sistem database sangat efisien karena mengurangi terjadinya kerusakan
pada data atau dapat mengurangi terjadinya hilang berkas pada arsip-arsip berikut. 3. Dengan dibuatnya sistem informasi puskesmas, proses penyimpanan dan pencarian data atau dokumen puskesmas dapat lebih mudah dikelola oleh pihak puskesmas sehingga tidak membuang banyak waktu. Yang keempat, dengan sistem informasi puskesmas ini proses pelayanan apotek dibuat menjadi lebih efektif. Petugas apotek tidak perlu lagi mencatat uang resep dari dokter dan sehingga dapat menghemat waktu pelayanan. Saran: berdasarkan proses perancangan yang telah dibangun dan dilihat dari segi waktu yang masih dibutuhkan untuk rancangan sistem ini dalam sekolah ini, maka beberapa saran yang dapat diusulkan adalah: diharapkan pada perancangan program yang telah dibuat dapat diimplementasikan secara langsung guna meningkatkan kinerja seluruh elemen. Diharapkan sistem ini dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.